Alkitab ditulis tahun 33 Masehi sampai 65 Masehi. Valid Alkitabiah. Saya Pendeta Tan Hoinai. Begini ya, di luar sana oleh para mukalab ya, kan mukalab ini terkena ban atau terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran tumpul, bukan HTD yang mengatakan pikiran mukalab tumpul, Alkitab yang mengatakan. 2 Korintus 3 ayat 14, ketika mereka membaca Alkitab, ya tentu waktu itu perjanjian lama, pikiran mereka tumpul. Oke, Alkitab ditulis tahun 33 Masehi sampai 65 Masehi. Bukti ayatnya mana? Matius 17 ayat 9. Yesus berkata, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu sebelum apa? Anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Itulah perintah Yesus kepada penulis Alkitab. Alkitab ditulis setelah Yesus bangkit, mati bangkit, naik ke surga. Tahun berapa? 33 Masehi. Kita ambil contoh Matius. Matius adalah murid Yesus, dari 12 murid, betul. Matius kenal Yesus waktu Yesus umur berapa? 30 tahun. Matius itu kenal dengan Yesus ketika Yesus memilih, "Matius, kamu ikut aku jadi murid." Ya. Jadi Matius tidak tahu Yesus itu lahir, nggak tahu. Yesus ibunya Maria, bapaknya namanya Yusuf, lahir di Bethlehem, nggak tahu Matius. Kok bisa tahu Matius? Yesus naik ke surga dulu, mati bangkit naik ke surga, lalu menyampaikannya dengan ilham. 2 Timotius 3 ayat 16. Matius diberi ilham. Matius ilham itu untuk masa lampau. Kamu tulis ya, ini silsilah Yesus ya, anak Maria bla 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 bla. Lalu Yesus lahirnya dari Roh Kudus. Emangnya Matius tahu? Nggak tahu. Siapa tahu Pak? Matius interview dengan Yesus, itu namanya bukan kitab suci. Kalau hasil interview itu bukan kitab suci. Ya, Matius nggak pernah nanya Yesus, aku nanya dong, kamu dulu lahir di mana? Ya, Matius ketemu Yesus sudah umur 30 kok. Apa Yesus bisa ngerti? Aku dulu lahir di Bethlehem tuh, Matius, kamu tulis ya, Bethlehem di Palungan. Apa begitu? Ya, jadi dengan ilham untuk masa lampau. Kemudian berlanjut, Matius kan melihat nih Yesus melayani, lalu dari surga Yesus memberi hikmat. Matius, kamu tulis ya, Yesus mati disalib, Eli Eli lama sabachthani, itu semua itu dari Yesus. Wong Matius saja kemungkinan ngumpet kok pada waktu Yesus disalib, kelihatannya Matius ngabur. Kemungkinan besar cuma ada Yohanes di sebelahnya. "Ibu, ini Yohanes tuh, anakmu. Yohanes, ini ibumu." Ya, kemungkinan yang itu cuma Yohanes, mungkin karena Yohanes nggak terlalu mencolok kali ya. Matius takut, Matius nggak ada, kemungkinan besar tidak ada di dekatnya Yesus. Kok dia bisa menulis Eli Eli lama sabachthani? Dari mana dia tahu? Dari diwahyukan oleh Yesus. Ya, kan Matius setidaknya mungkin dari jauh dengar itu Yesus disalib tapi ngumpet-ngumpet. Ketika dapat pewahyuan, Matius, kamu tulis seperti ini. Jadi yang pertama dengan ilham, kedua dengan pewahyuan, ketiga dengan dikuasai roh. Makanya Matius itu bisa menulis nanti pada saat kedatangan anak manusia ada penghakiman domba kambing. Matius 25 ayat 32 atau 33 sampai berapa itu, 40 45 46 7 mungkin sampai segitu. Matius bisa menulis tentang penghakiman domba kambing kelak. Dari mana? Dari dikuasai roh. Dia dikuasai roh sehingga di dalam roh dia bisa menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara, terakhir Alkitab ditulis adalah selesai kitab Wahyu. Ya, harus equal karena Yesus itu di bumi daratan 1 sampai 33, maka Yesus di langit juga 33 sampai 66. Jadi tahun 65 Masehi sudah selesai semua. Penulisan kitab Wahyu sudah selesai ya.
Kemudian Yesus betul-betul duduk di tahta surga tahun 66 Masehi. Tuh begitu. Mukallaf bisa tahu nggak? Nggak bisa Pak, Tumpul sudah tahu. Anda tumpul pikirannya. Bukan HTD yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Ya, selubung itu belum dilenyapkan dari pikiranmu. Meskipun kamu memakai otakmu tetap nggak bisa. Ya, Alkitab itu produk dari Allah, firman dari Allah. Nggak bisa kamu cernak pakai otakmu. Jangankan kamu yang mukallaf, saya saja yang 35 tahun di tunggal nggak ngerti aku Alkitab. Setelah saya percaya Yesus, barulah saya bisa tahu. Seperti itu ya. Jadi clear ya, Anda yang tidak dibuka pikiran ya Anda nggak bisa ya, sampai Anda itu tidak tahu gitu ya. Agama Kristen, mana ada agama Kristen ya. Tumpul keluar nyebar bau mulut doang. Tidak pernah ada agama Kristen. Kristen itu orang yang beriman kepada Yesus Kristus, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Alkitab ditulis tahun 33, lalu Kristen itu pertama kali kan di Antioquia. Ya mungkin sekitar tahun 35. Ya, 35. Anggaplah paling lamanya tahun 40. Itu kan ditulis oleh Kisah Para Rasul ya, kisah 11 ayat 26 ditulis oleh Lukas ya. Seperti itu. Terus nanti ada juga Petrus, juga ada Paulus menulis juga ya. Jadi agama Kristen nggak ada ya, nanya aja salah ya. Nanya aja salah itu, mukallaf itu. Keluar doang ya. Alkitab ditulis tahun 33 sampai 65 Masehi ya. Lalu kekristenan mungkin muncul sekitar tahun 35-40 lah. Nanti syahadat itu tahun 50 ya, tapi Kisah Para Rasul itu sekitar tahun 35-40. Lalu Paulus keliling ke Arab, memunculkan syahadat Kristen Arab. Tuh baru bener itu pakai ayat. Nanyanya mesti cerdas dong ya. Nanya aja salah ya. Agama Kristen, mana ada agama Kristen ya. Tumpul pikiranmu. Ya, Kristen itu bukan agama kok. Jelas Taurat sudah batal, ritual agamawi itu tidak ada di kekristenan ya. Very clear ya. Jadi Alkitab ditulis tahun 33 sampai 65 Masehi. Alkitab Perjanjian Baru maksudnya ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.